subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tetap mengikuti channel Anak Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku mau menceritakan sebuah peristiwa ya teman-teman, bernama perebutan bendera Belanda di Hotel Yamato. Nah, kejadiannya itu seperti ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa heroik di Surabaya. Peristiwa yang terjadi pada 75 tahun silam itu adalah insiden perobekan bendera di Hotel Orange atau saat zaman Jepang bernama Hotel Yamato dan kini menjadi Hotel Majapahit. Salah satu pejuang yang pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut adalah Karsono. Kala itu, Karsono terlibat dalam banyak aksi revolusi fisik di Surabaya. Dia pernah aktif dengan organisasi militer Jepang, serta terlibat beberapa pemberontakan terhadap tentara Jepang. Selain itu, ia juga turun tangan guna menghalau pasukan sekutu agar tidak menghancurkan kota Surabaya. Pada 19 September 1945, saat warga memulai aktivitas di sekitar Jalan Tunjungan Surabaya, beberapa pemuda Surabaya melihat sebuah bendera berwarna merah, putih, dan biru milik Belanda berkibar di atas Hotel Yamato. Tanpa menunggu waktu yang lama, kabar tersebut beredar luas di masyarakat Surabaya lainnya. Karsono yang pada saat itu sedang berada di depan bilik rumah kawannya, Heru Suwaji, yang juga seorang pejuang kemerdekaan, kaget ketika diajak pergi ke Hotel Yamato. Dituturkan Dwi Tony Wahyudi dan Gayung Kasuma dalam perang revolusi di Surabaya dan keterlibatan Karsono Agustus sampai November 1945. Sesampainya Karsono di hotel, ratusan pemuda Surabaya sudah berkerumunan dan menunjuk ke arah puncak hotel. Mereka melihat di sana beberapa orang Belanda dan Indo-Belanda sedang berdiri mengejek para pemuda Surabaya yang ada di bawahnya. Beberapa pemuda Surabaya kemudian berkoordinasi untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah orang-orang Belanda dan Indo-Belanda itu tidak berhubungan dengan dunia luar. Mereka berdua memanjat tiang telepon yang terletak di dekat hotel dan memutuskan kabel menggunakan golok yang selama ini mereka bawa kemana-mana. Setelah berhasil memutuskan sambungan telepon, Karsono dan Heru berbaur kembali dalam gerombolan massa rakyat yang sedang naik pitam. Karsono yang berada di tengah kerumunan massa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melemparkan batu ke arah hotel dan ke arah tentara Jepang yang sedang menjaga hotel. Sambil melempar batu, para arek-arek Surabaya itu kemudian merangsek masuk ke dalam hotel. Sementara itu, Karsono mencoba menerobos barikade penjagaan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dan Indo-Belanda. Setelah dibantu beberapa pemuda Surabaya lainnya, akhirnya mereka bisa menembus pintu tersebut. Mereka segera berlari menuju lantai atas tempat dikibarkannya bendera Belanda itu. Ketika pemuda lain berbondong-bondong naik ke atap hotel dan menggunakan tangga, Karsono dan beberapa pemuda lain sibuk menghadang para orang-orang Belanda tadi yang berusaha menyerang mereka. Pertikaian di tangga hotel pun tak terhindarkan. Insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato kini diperingati setiap tahun oleh pemerintahan kota Surabaya. Acara peringatan
ini acara peringatan itu diadakan gelaran teatrikal yang mereka ulang adegan yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan rakyat Indonesia tersebut. Dan itulah teman-teman cerita perebutan bendera Belanda di Hotel Yamato. Jadi teman-teman, tirulah para pahlawan yang memperjuangkan dirinya untuk Indonesia ini. Karena Indonesia tidak akan merdeka sebelum kita kuasai. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.